Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali, ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku. Untuk mencintaiku. Om minta mulai besok kamu angkat kaki dari rumah Om. Ngerti kamu? Tapi Om, Kamu yakin itu pistol beneran? yakin Om, yakin sekali. Baik, kalian nggak usah khawatir. Om akan urus. Mau ngapain lu bawa Flora? Gue mau bawa Flora keluar dari neraka ini. Langkain dulu mayat gua. Lepasin! Polisi! Polisi! Jadi anak kecil gua nggak bisa diem banget. Ada apa ini? Kami kesini mau membawa pergi Flora dan Susan. Kamu telah terbukti melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, serta pengancaman dengan senjata api. Tunggu, Bapak jangan asal nuduh ya. Ada bukti. Suci dan Dimas telah memberikan laporan dan kesaksian tentang perlakuan kasar kamu terhadap Suci dan Susan. Belum lagi penganiayaan dan pengancaman terhadap Dimas kemarin dengan senjata api. Ini buktinya. Ternyata lu nggak mau ngedengerin omongan gua. Sekarang, lu ucapin kata-kata terakhir buat cowok lu ini. Cepat, amankan dia. Siap. Aku mau renang nih, ikut yuk. Sayang. Ngapain lo kesini? Oh, rupanya lo bawa backingan ya? Jangan sentuh anak gue, siniin. Jangan sentuh anak gue, cepet balikin. Enggak. Kami minta kamu serahkan anak itu ke Suci sekarang. Ayo. Rih, kamu kenapa, Rih? Janganlah. Jangan serahkan Flora. Gak ada yang boleh bawa Flora tanpa seizin saya. Justru satu-satunya orang di sini yang tidak boleh mendekati Flora adalah kamu. Mas? Susan dikurung di dalam sini. Susan kamu di dalam, San? Mbak, tolong bukain, Mbak. Pak, si bangsat itu udah ngurung Susan di dalam sini, Pak. Buka pintunya. Saya nggak terima disuruh-suruh orang lain di rumah saya sendiri. Cepat buka pintunya sebelum kami dobrak. Enggak. Ini rumah saya. Dan Bapak nggak punya hak memaksa saya di rumah saya sendiri. San, menyingkir dari pintu, San. Ya. Udah. San, kamu baik-baik aja kan, San? San, kamu nggak apa-apa kan? Pak, sekarang Bapak lihat kan? Bukti ini cukup kuat buat nahan orang macam dia. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Ini sangat tidak manusiawi.
kamu kami tahan atas tindak kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga. Borgol dia. Siap. Kalian gak bisa nahan saya. Ini rumah saya. Kalian gak bisa datang sini dan bertindak seenaknya. Saya akan tuntut kalian. Bawa dia. Son, kamu gak apa-apa kan? Son baik-baik aja kok mbak. Son kesel aja sama Andri. Semakin lama dia kayak monster jahat. Son benci sama dia. Mas, Om Santoso kemana? Beliau langsung ke kantor, Ci, buat ngurusin berkas-berkas kasus ini. Yuk. Jadi lu aja keras soal perintahnya. Ini namanya pelanggaran HAM kamu. Diam kamu! Kamu mau setan juga? Enggak sih. Henry. Ci, lu nggak akan bisa lolos dari semua ini. Gua pasti bakalan dapetin anak gua kembali. Lihat aja nanti. Cepat bawa dia. Lila, tolong kamu jagain rumah sama Monik. Jangan khawatir, saya pasti akan kembali. Iya sayang, pasti. Kamu hati-hati Henry. Siap. Hati-hati dong kepala orang juga. Henry. Lu jangan dipikirin, Ci. Sekarang lebih baik kita pergi dari sini. San, kita ambil barang-barang kalian yuk. Ci, lu tunggu di sini ya. Sayang, Mama kangen sama kamu. Mama senang bisa ketemu kamu lagi. Untuk mencintaiku. Yan, Boleh ngomong sebentar? nggak masalah. Maksud gue berdua aja. Ada apa ya? Gini, Tur. Gue mau minta tolong sama lo. Boleh gak gue tinggal di rumah lo? Tinggal di rumah gue. Nggak salah dengar gue. Ada masalah apa sampai lu pengen tinggal di rumah gue? Oh, pasti lu berisik kan dengerin Denny sama Joanna pacaran melulu. Iya kan? Sebenarnya gue diusir sama orang tuanya Joanna. Diusir? Kenapa? Ceritanya panjang, Tur. Yang jelas, gue butuh tempat tinggal sementara sampai gue dapat tempat tinggal sendiri. Rencananya, gue mau kerja part-time sambil tetap sekolah. Tenang aja, men. Lu bisa tinggal di rumah gue sampai kapanpun. Kebetulan abang gue udah sebulan gak tinggal di rumah. Jadi, lu bisa pakai kamarnya. Oke? Makasih, Tur. Ya udah dong. Bu, tambah satu lagi, Bu. Baksonya, Bu. Selamat bobo ya sayang. Semoga kamu bermimpi yang indah ya. Kamu gak usah takut. Sekarang Mama akan selalu ada di sisi kamu. Dan kamu gak usah khawatir. Mama gak akan pernah ninggalin kamu lagi. Ya. Flora udah tidur, Ci. Udah.
Mas, makasih ya. Karena kamu, sekarang saya bisa ketemu lagi sama Flora. Nggak perlu terima kasih, Ci. Gue seneng kok bisa ngebantuin lo. Karena gue emang sayang sama lo. Sayang. Iya, Ci. Sejak pertama kali gue ketemu lo, gue udah jatuh cinta sama lo. Mas, makasih ya atas kejujuran kamu. Terus terang, saya nggak nyangka kamu punya perasaan kayak gitu ke saya. Tapi maaf mas, saya nggak punya perasaan yang sama ke kamu. Kenapa? Bukannya selama ini kita... Enggak mas, Apa yang ada di antara kita selama ini hanya hubungan teman biasa aja. Saya harap kamu ngerti, kamu tuh layak yang dapetin lebih baik dari saya. Kalau gue maunya cuma lu gimana? Kamu ngomong kayak gitu karena kamu ngerasa iba dan kasihan sama saya kan? Dengar ya mas, cinta berdasarkan rasa iba dan kasihan itu gak akan berjalan dengan baik. Saya juga gak mau nerima kamu hanya karena perasaan balas budi semata. Kok lu bisa ngomong kayak gitu sih, Ci? Cinta gue ke lu bener-bener tulus. Gue cinta sama lu selayaknya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Dan gue juga berharap lu begitu. Enggak mas, apa yang kamu rasakan sekarang ini hanya perasaan dan emosi saat aja. Apa sih yang kamu harapin dari saya? Saya udah punya anak. Gue gak peduli, Ci. Gue gak peduli. Gue bersedia kok jadi ayahnya. Tapi saya masih terikat tali perkawinan dengan Andri. Bagaimanapun juga dia tetap suami saya. Andri lagi! Andri lagi! Apa sih yang lo harapin dari bajingan macam dia? Bajingan? Kamu boleh bilang dia bajingan, tapi dia tetap suami saya. Dia gak pantas jadi suami lu, Ci. Lu lihat sendiri kan apa yang udah dia lakuin sama ade lu tadi siang. Belum lagi yang udah dia lakukan ke lu selama ini. Buka mata lu, Ci. Buka! Justru lu yang harusnya layak ngedapetin yang lebih baik dari dia. Maaf mas, kamu gak berhak masa saya. Permisi. Ci! Susan, buka San. Susan, cepat beresin barang-barang kamu. Sekarang juga kita balik ke rumah kita yang lama. Malam-malam begini. Udah kamu gak usah banyak tanya deh. Cepat kerjain sekarang. Mana lu, Ci? Saya mau pulang ke rumah sayang. Ci, maafin kesalahan gue tadi. Nggak usah mas, kamu nggak usah minta maaf. Memang kamu yang selalu nurutin apa kata hati kamu. Sayalah yang salah mas. Saya yang salah. Harusnya saya lebih tahu diri. Lu nggak salah, yang salah gue. Harusnya gue nggak bersikap kayak gitu sama lu tadi. Gue bener-bener nyesel, Ci. Please, lu jangan pergi. Tolong mas, jangan bikin segala sesuatunya jadi tambah rumit buat saya. Akhir-akhir ini sudah cukup banyak penderitaan yang saya alami. Jadi jangan tambah lagi. Gue nggak mau bikin lu nambah menderita, Ci. Justru gue mau ngebantu lu untuk ngeringanin penderitaan lu itu. Kalau kamu mau bantu ngeringanin penderitaan saya, tolong biarin saya pergi. Ya, tolong mas. Walaupun kita cuma punya sedikit, tapi kita masih punya satu sama lain. Tapi Mbak, gimana caranya kita ngehidupin listriknya lagi?
Kita kan butuh uang. Mbak akan urus besok. Mbak masih punya sisa uang sedikit di ATM Mbak. Buat sementara, kita kayak gini dulu aja ya, San. Mbak juga minta kamu besok harus tetap sekolah ya. Untuk mencintaiku. Nah, ini dia kamar abang gue yang bakal lu pakai. Silakan kalau lu pengen ganti dekorasinya. Nggak usah, Tur. Gini aja juga nggak apa-apa kok. Ini abang lo, Tur. Iya, yang sebelah kiri. Dan yang itu foto abang gue sama temannya. Dia tukang hipnotis. Kalau lu mau bikin cewek incaran lu bertekuk lutut di hadapan lu dan nurutin semua kata lu, dia tuh jagonya. Tur, lo punya nomor teleponnya? Muka gila lu. Baru diceritain gitu aja, lu langsung minta nomor teleponnya. Tuh, cari aja sendiri di buku telepon abang gue di dalam laci meja. Namanya Ramayuda. Oke, Tur. Makasih ya. Gue tinggal dulu ya. Lu beres-beres aja dulu. Sip. Halo? Apa betul ini Rama yang tukang hipnotis? Ya, ini siapa? Saya Bobby. Saya dengar abang bisa bikin orang lain menuruti kata-kata abang atau klien abang. Begini, saya butuh bantuan abang buat bikin cewek inceran saya bertekuk lutut sama saya. Abang ngerti kan maksud saya? Ngerti. Kalau lo mau minta bantuan gua, nanti malam lo datang aja ke rumah gua. Sekalian lo bawa foto cewek inceran lo. Masalah harga nanti kita bicarakan saat kita ketemu. Alamatnya mana tuh, Bang? Jalan Kenangan 5, nomor 13. Oke, Bang. Nanti saya ke sana. Terima kasih ya. Bentar, ya ampun, gak sabaran amat sih. Ya ampun, Rian, oh darling. Akhirnya lo nongol juga. Gue sempet khawatir kalau lo gak mau kesini-sini lagi. Masalahnya gue denger lo diusir dari rumah cewek sirik itu ya. Tapi ternyata lu sekarang udah ada di hadapan gue. Masih ganteng, masih cool. Terima kasih Tuhan. Saya. Kita masuk. Timing lu datang ke sini tepat banget. Rumah ini lagi kosong, alias sepi. Jadi kita bebas ngelakuin apa aja yang kita mau. Bagus deh. Kebetulan gue juga punya surprise buat lo. Hah? Surprise? Gue paling seneng dapet surprise. Pasti lu mencium gue deh. Iya kan sayang? Iya. Ternyata sakit beneran. Berarti bukan mimpi. Aduh, sekali lagi terima kasih Tuhan. Ayo dong sayang, cepet cium gue. Kok lu malah tampar gue sih sayang? Ini mah namanya bukan mimpi ini, tapi mimpi buruk. Lo emang pantas ditampar. Lo mau tau kenapa? Karena gue udah tau semuanya. Ternyata emang bener nyawa tukang hipnotis buat ngehipnotis gue supaya gue bisa tidur bareng sama lo. Itu nggak bener, darling. Gue nggak mungkin ngelakuin hal serendah itu. Lagi pula ngapain sih lo masih bahas-bahas soal itu lagi? Emang cewek iblis lo, Nick. Udah ketahuan salah masih aja nyangkal. Gue tuh ngomong sendiri sama tukang hipnotisnya. Namanya Ramayuda kan? Dia sendiri cerita ke gue kalau lo nyewa dia buat menghipnotis gue. Dia juga nyebut nama lo dan sekolah lo. Itu fitnah saya, fitnah. Terserah lo mau ngomong apa. Yang jelas, kalau lo masih ganggu hidup gue gak akan segan-segan ngebunuh lo. Ingat itu, Nick. Rian, itu semua nggak benar. Rian,
dari pagi udah nggak sekolah, kerjaannya nangis terus. Ngeselin banget sih. Mendingan juga kayak gue, makan ice cream. Mana es krim gue nih? Wah, ini pasti diembat sama tuh Dakocan nih. Dasar emang tuyul tuh anak. Tapi kan dia udah nggak ada di sini. Ini kok nangis mulutnya? Sambil makan. Hah? Es krim gue tuh. Oh, jadi kamu yang ngabisin es krim saya ya? Ih, kamu tuh bisa gak sih dewasa sedikit aja? Toh di luar sana juga masih banyak cowok-cowok yang lebih ganteng, lebih baik, lebih maco. Gak mau nyarian, gak mau yang lain. Cuman dia yang ada di hati gue. Gue mau Ria. Oke. Gimana kalau saya bisa bawa Rian ke sini? Tapi ada syaratnya. Kamu harus diem dan harus berhenti nangis. Gimana? Emang lu beneran bisa bawa Rian ke sini? Iya. Enggak sih. Tapi saya bisa kok bawa cowok lain yang namanya sama Rian. Sialan lu. Orang lagi duka cita malah disengin. Oh, darling, dadar guling. Gak kena. Rasain lo. Rasain lu, makanya jangan suka bercandain orang yang lagi patah hati. Bisa-bisa gua patahin kaki lo. Kurang ajar kamu ya, awas kamu ya, sialan kamu. Andri, untung dia itu sepupu kamu. Kalau dia bukan sepupu kamu, saya cincang-cincang dia kayak Susan. Aduh, mata saya. Siapa lagi nih? Halo sayang. Hai sayang, aku kangen deh sama kamu. Gimana perkembangan di sana? Parah banget tuh gak sih? Andri belum juga dibolehin pulang dari kantor polisi. Udah gitu sepupunya makin lama tuh kelakuannya makin pain dia alias nyebelin banget. Aku bingung. Lupain aja soal Andri atau sepupunya. Yang penting buat kita sekarang adalah Flora. Apapun yang terjadi, kita harus dapetin dia kembali. Karena dia adalah sumber harta karun kita. Setelah aku pikir-pikir, saat ini adalah saat yang paling tepat. Saat yang paling tepat? Maksud kamu buat apa? Andri kan masih ditahan di kantor polisi. Jadi kita harus segera cari Flora dan gunain dia sebagai jaminan. Andri bakalan mikir kalau Sucila yang berada di balik semua ini. Tapi gimana caranya kita bisa cari Flora? Suci pasti balik lagi ke rumahnya. Kedua orang tuanya kan udah meninggal. Pasti rumahnya kosong. Pokoknya kamu harus segera nyari alamatnya. Dan selanjutnya biar aku yang ngurus. Oke sayang? Oke lah sayang. Oke, bye. Untuk mencintaiku. Andre, mau kemana kamu? Andre, tapi kamu masih dalam pengawasan pihak yang berwajib. Saya sarankan, lebih baik kamu tidak menemui anakmu untuk sementara waktu. Saya nggak peduli. Andre, Diam kamu. Andre,
Kamu udah bersih, udah wangi. Kamu cucu ya? Tuh, udah tamu. Sebentar ya, Mama buka pintu dulu ya. Bentar ya. Ada apa ya? Maaf mbak, saya mengganggu. Mobil saya mogok di depan rumah mbak. Air radiatornya habis, jadi mesinnya kepanasan. Saya boleh minta air sedikit nggak mbak? Boleh. Sebentar ya, tunggu sini. Saya ambil airnya dulu. Makasih ya. Gawat nih. Gawat. Suci! Suci! Andri. Flora. 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 Suci! Suci! Kenapa? Kaget lo ngeliat gue? Gak ada yang bisa nahan gue, Ci. Gue udah pernah bilang sama lo, kalau gue bakalan ngambil anak gue kembali. Sekarang di mana Flora? Enggak, dia milik gue. Di mana lo umpetin Flora? Cepet kasih tahu sebelum sabaran gue habis. Tadi Di mana Flora? gue gak tahu, Andri. Tadi dia ada di situ. Jangan main-main sama gue, Ci. Gue benar-benar gak tahu, Andri. Lepasin gue. Sat. Tahu di mana Flora? Hah? Lu baca di mana Flora? Nangis aja. Gimana nih? Loh, Floranya mana? Kok gak dibawa? Terlalu riskan sayang. Kalau Andri sampai lihat gua, bukan rencana kita aja yang bakalan hancur. Kita bisa masuk penjara. Sekarang kita cabut ya. Ayo. Oke. Mana Flora? Flora? Berani-beraninya lu taruh Flora di lantai kamar mandi. Dia udah mati kedinginan tau gak? Bener-bener istri bejat lo. Lu mau kemana anak gue? Jangan ambil anak gue. Lu mau kemana anak gue sini? Dia bukan anak lu. Gua nggak sudi kalau Flora punya ibu brengsek ya lu. Ini rumah gue. Dan gue gak mau lu
udah di sini. Berani-beraninya lu nampar gua. Dri, ampun. Bukan gue yang naruh Flora di kamar mandi, Dri. Jangan bawa dia, ampun. Hah? Bohong. Kali ini gua bener-bener bakalan ngabisin lu. Ampun, Dri. Ampun. Sekali lagi kamu berani sentuh Suci, saya bunuh kamu. Sialan lo. Jangan dikira saya nggak berani bunuh kamu ya. Sekarang juga, kamu pergi dari sini sebelum saya benar-benar kalap sama kamu. Bangun! Pergi dan jangan sampai kembali ke sini. Kamu nggak apa-apa, Ci? Awas kalau kamu berani datang ke sini lagi. Semua ini belum selesai, Ci. Gua pasti akan ambil anak gua kembali. Lihat aja nanti. Mbak, makasih ya. Untung ada Mbak. Iya, tadi Susan yang telepon Mbak. Kebetulan Mbak sekarang udah nggak jaga lagi di rumah sakit, jadi bisa langsung ke sini. Kamu jangan khawatir, Ci. Biar Mbak yang jagain Flora, sementara kamu menyelesaikan proses perceraian kamu. Yuk, sekarang kita bersihin luka kamu. Untuk mencintaiku. Mau tanya hari ini Suci masuk nggak ya? Enggak tuh, katanya sih izin. Makasih ya. Ini nyariin Dimas nih. Dimas jadi. Tuh men, Dimas men. Mas. Gila. Apa kabar lu? Lu ngapain kesini? Bukannya lu masih diskors? Ngapain lagi kalau bukan jemput Suci? Dia nggak masuk hari ini. Kenapa dia nggak masuk? Gara-gara gua mungkin. Emang Suci lo apain? Gue cuma ngungkapin isi hati gua ke dia. Tapi emang cara gua agak maksain. Gue jadi nyesel. Lu beneran serius sama dia? Ngapain sih? Lu ngebet banget sama dia. Ingat ya mas, dia itu udah punya suami dan anak. Lu nggak mau dong dicap sebagai perusak rumah tangga orang. Kayak nggak ada cewek lain aja. Iya, Ma. Dah. Dri, sayang, kamu kenapa sih? Saya nggak apa-apa. Ceritanya panjang. Kamu kemana aja sih? Kok nggak langsung pulang? Barusan mama saya telepon. Dia minta saya untuk pulang ke Bandung, Dri. Enggak. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Tapi kan status saya belum jelas di sini. Kamu nggak usah khawatir. Saya akan nikahin kamu sesegera mungkin. Tapi sebelumnya saya harus dapetin anak saya dulu. Kalau nggak semuanya akan sia-sia. Ya udah, sekarang kita ke kamar yuk. Saya bersihin luka kamu ya. Yuk. Aduh, pasti kamu kesakitan.
gue dengerin lagu, tak. Gue jadi inget Rian. Kesana kesini gue selalu inget Rian, tak. Daripada lo kesiksa terus kayak gini, gue saranin lo ngomong terus terang aja ke dia. Bahwa lo emang nyewa tukang hipnotis buat hipnotisin dia waktu di pesta lo. Nanti dia tambah marah. Abis mau gimana lagi? Gue rasa itu cara yang terbaik buat ngatasin masalah lo ini. Masa cuma cara itu doang sih, tak? Masa nggak ada yang lain? Lu kan bakarnya urusan cowok, tak? Tolongin gue dong, tak. Tita, teleponnya jangan lama-lama dong. Nik, udah dulu ya. Gue dipanggil nyokap gue nih. Lu gimana sih? Masa nggak mau dengerin temennya yang lagi kesusahan? Gak enak, Nik. Masalahnya yang manggil nyokap. Iya, bentar, mah. Lagian, bukannya gue nggak mau dengerin curhatan lo. Masalahnya, udah 2 jam nih lo nelpon gue. Nanti disambung lagi deh. Sorry ya, Nik. Terserah lu deh, tak. Pada gue suntuk bikin cowok, mendingan gue mabok. Yang mana dulu ya? Rasanya kayak teh manis ya. Palsu kali yang ini. Coba yang lain. Yang ini pasti asli nih. Singa juga. Emangnya gue mau makan bakso apa? Semuanya palsu. Nah, ini nih pasti asli. Brengsek. Masa isinya kopi pahit sih? Semuanya palsu semua. Apaan nih? Andri, selama masih ada minuman setan di rumah ini, Susan gak akan pernah tinggal diam. Semua minuman yang ada di dalam botol masing-masing, Susan ganti sama minuman lain. Susan harap Andri suka rasa barunya. Dasar anak kocan brengsek. Dengar ya, Del. Siapa? Dri, semua minuman keras yang ada di minibar isinya diganti semua sama dako centengil itu. Gimana dong, Dri? Gue lagi pengen mabok nih. Mabok. Gue lagi ngomongin hal yang penting sama Lila, tau nggak? Mana gue tahu. Ayo dong, Dri, buruan. Gue pengen mabok nih. Brengsek lu. Nih, beli sendiri. Awas lu baik lagi ya. Udah sana. Dan dah.
Lil, kalau Suci mati, saya bisa dapatkan Flora seutuhnya. Jadi besok saya minta kamu ikut saya ke pengacara saya. Nanti saya akan suruh anak buah saya untuk membunuh Suci dan membuat kejadian itu seolah-olah seperti kecelakaan. Oke, sekarang bayi sudah aman dalam kereta. Suci pasti sendirian. Ayo siapkan mobil. Ayo. Bayi sudah aman bersama anak kecil itu. Sebentar lagi Suci lewat. Nah, itu dia Suci sendirian. Ayo, sikat! Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali, ku sesali